Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan kebijakan moratorium penerbitan izin perumahan tetap berlaku tanpa kompromi. Penegasan disampaikan saat dialog dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait serta puluhan pengembang di Gedung Pakuan Bandung, Kamis, 22 Januari 2026, petang. KDM menyoroti banjir berulang di Jabar akibat konversi lahan sawah dan rawa menjadi perumahan sembarangan. Ia menegaskan pembangunan hunian dilarang total di zona rawan bencana hingga kajian IPB dan ITB selesai. Pemerintah daerah diimbau segera beralih dari ekspansi horizontal ke pembangunan vertikal perkotaan. Solusi apartemen dan rumah susun jadi arahan utama cegah alih fungsi lahan produktif. Kebijakan moratorium bakal menyaring pengembang berkualitas yang sanggup bangun hunian vertikal. Dampak seleksi alami ini diakui KDM sebagai konsekuensi logis penataan tata ruang berkelanjutan. Menteri Marwarar Sirait meminta pengembang sabar tunggu surat edaran resmi gubernur. Pusat dan daerah komitmen sinkron atasi masalah izin perumahan dan pertambangan. Moratorium diatur surat edaran Gubernur nomor 180 Hab 0308-02 Disperkim tanggal 13 Desember 2025. Kebijakan responsif lahir dari data banjir dan longsor akibat perumahan liar. KDM tekankan larangan mutlak bangun di sawah, rawa, tebing, dan bantaran sungai. Zona cekungan air dan longsor potensial masuk daftar hitam permanen pembangunan. Dialog strategis ini tandai komitmen Jabar Istimewa nol toleransi pembangunan destruktif. Pengembang diminta adaptasi cepat atau tersingkir pasar properti ramah lingkungan. Penataan tata ruang Jabar jadi model nasional cegah urbanisasi kacau. Moratorium jadi investasi jangka panjang lindungi warga dari bencana buatan pembangunan sembrono. Apa sih kelemahan pembangunan di Jawa Barat ini adalah setiap orang berpikir dengan caranya masing-masing. Dan yang salah bukan pengusaha, yang salah adalah penyelenggara negara Provinsi Jawa Barat. Di mana letak kesalahannya? Tata ruang di Jawa Barat berdasarkan analisis dari Kementerian Lingkungan Hidup telah menghilangkan 1,2 juta hektar lahan terbuka hijau yang berpotensi menjadi tsunami bencana dalam jangka panjang. 1,2 juta hektar itu berubah menjadi lahan komersial, perhotelan, kawasan pariwisata, perumahan pemukiman, dan kawasan-kawasan lainnya. Pada bulan Maret tahun 2025, banjir melanda Bogor, Depok, Kerawang, dan Bekasi. Saya tidak pernah menggunakan cara-cara orang lain, saya menggunakan cara intuisi yang saya miliki. Dari mana saya harus mulai perubahan ini? Kalau boleh bantu, saya terinspirasi Mekarta itu udah clear ya bahwa rakyat boleh berkreativitas semua ya. Boleh ya. Jadi rakyat MBR boleh pakai fasilitas ya semua ya. Tanpa ada eksklusivitas ya. Tidak ada. Tanpa biaya ya. Tanpa biaya. Ya, tanpa biaya. Jadi kita sudah jelas ya sampaikan bahwa ini perumahan khusus ini tetap dirasa komersial. Ya, lagi penting kita sampaikan. Saya pikir tadi ada kejelasan ya teman-teman ya. Betul, Pak. Nah, kita menunggu surat edaran dari Pak Gubernur, Pak KDM yang menyangkut satu soal izin, yang kedua soal pertambangan ya. Itu supaya sabar aja ya. Saya rasa rencana izin Pak Gubernur bulan Februari ya. Mulai Februari bertahap per kabupaten kota. Nah, jadi Februari ini selesai kabupaten kota ini kita rilis, selesai kabupaten minggu berikutnya kabupaten mana kita rilis. Dan sesudah nanti kita siapkan Mekarta rumah susun bagi MBR, rumah susun subsidi ya. Kita akan apartemen, Pak. Apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Oke. Baik. Apartemen ya. Kalau rumah susun nggak pada mau, Pak. Kalau apartemen mau. Oke. Istri keduanya disimpan di mana? Di apartemen. Jadi apartemen aja ya. Apartemen yang nyimpen istri kedua jarang dirusun, Pak. Jadi sesudah Mekarta apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kita akan juga di daerah Bandung Barat ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.